li ummatin ajal idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh sekalian, Pak Haji Iren yang saya hormati, Ustadz Ali, teman-teman sekalian, kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, termasuk juga kondisi kedukaan hari ini. Ada anaknya almarhumah, ada cucunya, ada cicitnya mungkin ya, karena saya dengar usianya 100 tahun lebih. 100 tahun bisa jadi sudah ada cicit, mungkin cicitnya sudah punya anak lagi, sudah ada ya. Namun saya ingin mencoba menyampaikan bahwa kita tetap harus bersyukur dalam kondisi apapun ya. Ini yang kemudian jangan sampai lupa, kendati kedukaan sekalipun tetap saja kita harus bersyukur. Jadi kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Mari kita lihat Bu, Pak ya. Kalau kita ditanya sedang sakit, jawabannya apa? Tetap alhamdulillah. Kenapa alhamdulillahnya? Mari kita lihat bahwa kalaupun kita hari ini sedang sakit, maka sakit kita sesungguhnya tidak lebih lama daripada sehat kita. Betul ya? So, kalau kita umur 50 tahun, berapa sakit kita? Paling kalau dikalkulasi 1 atau 2 tahun saja kan? Lebih banyaknya sehat ya. Jadi jangan sampai kemudian saat kita sakit melupakan nikmat sehat kita yang lebih banyak daripada sakit kita. Kalau kita hari ini sedang lapar, ada yang lapar sih? Kalau ada yang lapar, sudah ngapain kita ngomong banyak-banyak? Mendingan yang lapar kasih makan selesai ya. Ada yang lapar? Yang di depan bukan lapar Bu, ini kekenyangan. Dan kemudian beratnya luar biasa. Jadi kalaupun hari ini kita sedang lapar, pada yang lapar, ingat Pak Bu ya, bahwa lapar kita itu tidak lebih lama daripada kenyang kita. Hidup kita lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Bahkan bukan sekedar lebih banyak kenyangnya, seringnya kita kekenyangan. Betul ya? Ya, kalau ibu-ibu di sana, Bu, ibu-ibu di sana, kalau di sini enggak ya. Ibu-ibu di sana tuh makan itu antara kekenyangan dan khawatir mubazir. Enggak. Kalau tidak dihabiskan mubazir, tapi kalau dihabiskan kekenyangan. Ibu-ibu di sana, kayak ibu di sini mah enggak lah ya. Enggak jauh beda maksudnya. Ya. Jadi jangan sekalian, tetap saja kita harus kemudian mengucapkan alhamdulillah. Mau kasih contoh lain? Bu, ada yang sedih hari ini? Lihat wajah-wajahnya nggak ada yang sedih ya. Senyumnya pada merekah semua ya. Ya, mungkin kan ada Ustadz Ali yang dari bawah naik gitu ya, jadi senyumnya merekah kita. Bu, kalau ini kita hari ini sedang sedih, mari kita lihat, ternyata hidup kita lebih senang, lebih banyak senangnya dibanding sedih. Jadi tidak ada alasan kalau ditanya bagaimana kabarnya, tetap alhamdulillah. Saat kemudian kita menerima duka, menerima informasi kedukaan, maka ada etika yang harus kita tempuh. Ya, jadi kalau ada mendapatkan informasi kedukaan, ini tetangga meninggal, apa yang harus diucapkan? Yang pertama istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, mendoakan. Kalau dia muslim, kita doakan dengan Allahumma firlahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khluqhu fi akhirihi fil qabirin waghfir lana wa lahu
ya Rabbal Alamin. Apa lah itu? Ibu-ibu kan pada tawadhu pas sudah hafal, sudah diajarkan ke orang-orang tua kita itu yang Rasul ajarkan. Jadi ketika ada orang meninggal gitu ya, ketika takziah pertama sebelum dikuburkan, kita datang ya, lihat wajahnya, doakan dengan itu. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah dia derajatnya beserta orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhlufu fi akibihi fil ghabirin, gantilah sepeninggal dia dengan peninggal yang baik. Ya. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan dia ya Rabbal Alamin, wahai Rabb semesta alam. Atau kemudian kita mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqasu bil abyad minad danas wa abdil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa aidhu min adabil qabri aw min adabil nar. Ya. Nah setelah itu kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Jadi akhirnya tetap ucapkan alhamdulillah. Namun jangan begini Bu ya. Nah, tetangga meninggal. Kemudian kita langsung ucapkan alhamdulillah. Berarti itu sedang punya masalah dengan tetangga itu. Kita harusnya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sebab ternyata kita belum dipanggil. Apa alasan kita belum dipanggil? Allah yang Maha tahu. Namun yang harus kita pastikan bahwa kita hari ini belum dipanggil, ya, masih punya kesempatan. Kesempatannya dua saja. Pertama adalah kalau dipanjangkan usia itu alasannya agar kemudian kita menambahkan amal saleh. Yang kedua, kalau kita hari ini masih dipanjangkan usia, maka alasannya adalah semoga dengan usia dipanjangkan itu kita punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dua alasan ini tidak ada, memang lebih baik meninggal. Betul ya? Kalau kemudian kita panjang usia malah banyak maksiat, kalau kemudian panjang usia malah kemudian ternyata kita tidak bisa bertobat, mendingan kita selesai saja. Kita bakal menyesal nanti Pak, Bu. Panjang usia tapi bukan dalam ketaatan. Ya. Karena indahnya usia itu kalau dalam ketaatan. Coba panjang usia tapi dalam kemaksiatan. Usia orang-orang terdahulu kan lama-lama ya. Raja Namrud itu usianya sampai 400 tahun. Tapi maksiat ya. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu saya pesan untuk keluarga yang ditinggalkan ya, bahwa acara takziah itu dalam rangka memberikan kegembiraan. Boleh kita bersedih, boleh, ya kan? Siapa sih orang yang kemudian tidak sedih ditinggal orang tua? Siapa yang tidak sedih ditinggalkan orang-orang yang kita cintai? Ya, mata boleh meneteskan air kan begitu? Ya kan? Bibir juga boleh menangis. Ya kan? Hati boleh bersedih. Bukti bahwa inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada orang ditimpa musibah, meninggal orang tuanya, malah dia tidak sedih, ada masalah. Ya. Nah, jemaah sekalian, di malam ini dalam takziah ini saya ingin sampaikan beberapa hal, ya. Mungkin satu hadis saja tentang setiap kita tentu ingin sekali berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih ada, maka bentuk berbuat baiknya banyak, ya kan? Baik berbuat baiknya bentuknya banyak. Ya, idkhalus surur salah satunya. Apa itu idkhalus surur?
memasukkan kegembiraan dalam hati orang tua. Itu kebaikan luar biasa. Ya, jadi menggembirakan hati orang tua ketika orang tua masih ada, itu bagian daripada ya, cara ibadah kita kepada Allah melalui orang tua kita. Ya kan? Nah, Idul Rasul ini banyak bentuknya. Menyampaikan informasi kegembiraan, informasi bahwa kita sehat, informasi bahwa hidup kita tidak banyak masalah. Ya. Jadi kalaupun kita banyak masalah, bagusnya memang tutup-tutupi aja dulu deh. Ke orang tua mah kita enak-enak saja. Ya kan? Jangan sampai kemudian dibalik ya. Pas bahagia-bahagianya tidak dikasih kabar tuh orang tua. Tapi pas kemudian sedih-sedihnya kita langsung melakukan orang tua. Ini suka terbalik kita. Padahal seharusnya saat kemudian kita hidup dalam serba kurang bagus, sudah informasikan bagusnya aja. Ya kan? Begitu. Tapi saat kemudian kita lagi dapat sesuatu yang harus dibagi tentang kesenangan, seharusnya orang tua lah yang lebih dahulu yang kemudian kita sampaikan kesenangan itu. Puas ini kami sehat, rezeki alhamdulillah, kesehatan ya sehat. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan. Namun hal itu tentu adalah ketika orang tua kita masih ada. Bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah tidak ada? Nah, ini yang kemudian pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, ya saya bacakan hadisnya. Ya, seorang sahabat ya, menceritakan bahwa suatu saat kami sedang duduk-duduk dengan Rasul Muhammad SAW, ya, dari Abu Said Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata begini, Bainana nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat kami berada sekitar Rasul. Idja'ahu, saat itu datanglah rajulun, seseorang min Bani Salamata, dari Bani Salamah. Faqala, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawaya, apakah ya, masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ya, ba'da mautihima, setelah kematian keduanya. Jadi pertanyaan ini diajukan oleh seorang sahabat, ya Rasul, masihkah ada tersisa kebaikan yang aku akan lakukan kepada orang tuaku kalau orang tuaku sudah tidak ada? Maka Rasul yang mulia menjawab, qala na'am, ada. Kendati pun orang tua kita sudah tidak ada. Maka Rasul menyampaikan ada 5 hal. Yang pertama, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Ini artinya apa nih, as-salatu alaihima? Bukan salat untuk keduanya ya. Karena kalau salat itu nggak bisa dibagi untuk orang lain, untuk kita saja. Tapi kenapa kalimatnya as-salatu alaihima? Pengertian sholat secara bahasa itu adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Sholat secara bahasa adalah doa. Artinya apa? Ya, as-salatu alaihima itu diartikan berdoalah untuk kedua orang tuamu. Apa berdoanya? Tentu jamaah sekalian, ya, berdoa itu di luar istighfar. Doa istighfar. Misalkan, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terangi ya di alam kuburnya, angkatlah derajatnya di sisimu, ya. Gitu. Bahkan jemaah sekalian, di antara perkara yang akan sampai kepada ahli kubur, termasuk orang tua secara khusus, adalah doa dari anaknya. Dalam hadis Abu Daud itu diceritakan begini, ada seseorang di alam kubur, tiba-tiba kemudian makomnya naik, padahal dia merasa kayak di alam kubur itu tempat saya di sini saja. Dia kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tinggikan derajatku? Maka jawaban Allah, anakmu di dunia memohonkan ampunan untukmu,
Jadi setiap anak berdoa memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya, maka orang tuanya di alam kubur itu naik makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, kalau kita sayang kepada orang tua, yang pertama adalah as-salatu alaihima, berdoa untuk keduanya. Ya, berdoa untuk keduanya. Nah kalau seperti itu adanya jemaah sekalian, ya, orang nggak mungkin ya mendoakan orang tuanya kalau dirinya sendiri tidak berdoa untuk dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia misalkan nggak bisa berdoa. Maka inilah yang seharusnya kita ajarkan untuk anak-anak kita selain untuk diri kita. Saat kemudian kita meninggalkan anak-anak kita, dipastikan bahwa anak-anak kita itu mampu berdoa minimal untuk dirinya, kemudian untuk kita orang tua. Ini kenapa kita harus mendidik agama kepada anak-anak kita, agar suatu saat anak-anak kita ini bisa mendoakan kita. Karena kalau sudah meninggal, tidak ada yang kita harapkan kecuali dorongan doa dari anak-anak. Jangan berpikir begini, ah sudahlah, penting saya hidup kaya saja, ya kan begitu. Nanti kalau mau berdoa undang ustaz. Cukup kamu gila, mau tiap hari undang ustaz? Kan enggak, ya. Tapi kalau doa kita pada orang tua, setiap saat kita bisa lakukan. Setelah kemudian kita sholat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua. Dengan harapan kalau kita sering berdoa untuk orang tua, anak-anak kita nanti bakal mendoakan kita juga. Ya, jadi yang pertama adalah as-salatu alaihim, bahwa ya, apa yang bisa kita lakukan kebaikan kepada orang tua sepeninggal orang tua kita adalah as-salatu alaihim. Yang kedua adalah wastighfaru lahuma, dan beristighfar untuk keduanya. Kenapa ya dipisah ya doa dan istighfar? Ya jelas kalau istighfar itu cukup ya dibatasi permohonan ampunan, kan gitu ya. Ya, tapi kalau berdoa lebih dari itu. Walaupun sebenarnya jemaah sekalian, ya, orang yang dinyatakan ya hidupnya husnul khatimah hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah tahu apakah orang itu husnul khatimah atau tidak, tidak tahu. Tapi yang pasti orang yang sebut husnul khatimah itulah orang yang 0% saat 0% dari dosa saat dia meninggal. Jadi kalau ada orang yang dinyatakan 0% saat ia meninggal, maka itulah sesungguhnya orang yang husnul khatimah. Jadi yang husnul khatimah itu orang yang dinyatakan 0% oleh Allah, dia tidak berdosa. Siapa orangnya? Allah kita tidak pernah tahu. Cuman kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami ini mati dalam keadaan akhir yang baik, dan berlindung kepadamu dari akhir mati yang terbaik. Nah, perlu istighfar ini, ya, memohonkan ampunan. Ya, kenapa perlu kita memohonkan ampunan? Karena kita sadar tidak ada satu orang pun di antara kita yang bebas dari dosa. Coba kalau saya tanya, ibu-ibu, bapak, silakan acungkan tangan siapa yang tidak pernah berdosa. Ada, ibu berani acungkan tangan. Yang acungkan tangan nanti dapat reward, dapat door prize, ya kan? Itu ibadah umroh, ya, bayar masing-masing. Ya. Nggak ada. Kenapa? Karena kita meyakini nggak bisa lari dari dosa. Semua potensi yang Allah berikan kepada kita, ya, potensi itu pun punya potensi dosa. Ya, mata bisa berpotensi dosa? Bisa. Bahkan paling banyak ya.
Ini sekarang ini susah sekali kita berlindung ya dosa dari mata. Dan ini Pak, ya kan? Karena di sini bisa melakukan apapun. Lihat orang-orang cantik untuk bapak-bapak di sini bisa. Atau sebaliknya, ya kan? Kalau yang teman di rumah kurang ganteng, lihat orang ganteng bisa. Kan begitu. Dosa kira-kira enggak? Dosa. Ya. Itu dosanya ketika sadar tidak sadar. Apalagi kemudian ada dosa yang memang dilakukan dengan menyakiti orang dengan mata kita. Kalau kita melihat ya orang dalam apa itu dalam layar HP kita, orang itu sakit nggak? Disakiti nggak ketika dilihat? Enggak. Tapi mata kita bisa menyakiti orang. Betul nggak? Lihat aja Bu, tatapan mata kita kan menjadi macam-macam. Kalau tatapan mata sinis gimana? Ya kan? Tatapan mata sinis orang itu kan matanya yang kelihatan sinis. Selain kemudian bibirnya juga beda, gitu. Beda. Tatapan mata sinis. Kedua, tatapan mata pokoknya ada masalah dengan dia. Matanya beda. Betul Bu ya? Betul. Ya kan? Ada juga mata yang mata takut. Kita lihat matanya udah takut begini. Nah, kelihatan orang kemudian matanya takut, kita ya apa itu kita dibikin takut lagi, kemudian dia lebih takut. Ada mata yang berani, tajam sekali mata yang berani luar biasa, menatap tanpa kedip, gitu ya. Ada mata yang menghibah juga, beda ya. Nah, namun semua kita biasanya matanya mata sendu. Tahu nggak mata sendu? Ibu yang tahu tuh. Senang duit gitu ya kan? Nggak boleh lihat yang gambar Soeharto, gambar Soekarno ya. Kayaknya matanya langsung sendu, senang duit, ya kan? Mata ini punya potensi dosa. Mata kita coba untuk tidak berdosa. Apakah selesai tidak kita berdosa? Enggak, tanya kita berdosa. Dengar-dengar cerita gitu ya. Nguping begitu ya. Ya. Kalau ibu diam, kemudian dengarkan orang yang bercerita, biasanya kita lebih pintar mendengarkan. Oh begitu informasinya ya. Untuk kita sampaikan lagi ke orang lain. Sampai satu saat kemudian ibu-ibu di sini gosip aja. Bu jangan gosip-gosip terus. Jangan seperti dia tuh suka ngegosip. Nah dia lagi gosip siapa? Gosip terus. Ternyata jangan sekalian. Mata kita tahan untuk tidak berdosa, telinga kita berdosa. Mata, telinga kita tahan tidak berdosa, lisan kita berdosa. Gitu ya? Bahkan katanya ini nih lebih banyak tuh. Lebih banyak. Kalau masih di mata mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sudah kemudian di lisan, ini bahaya. Gitu ya? Kalau sudah di lisan, bahaya. Kalau sudah di mata mungkin orang masih pura-pura aja deh. Tapi kalau kemudian sudah di lisan, maka itu yang sebut Rasul sampaikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu hakikatnya adalah ya, selamatnya orang muslim yang lain dari bahaya lisannya dan bahaya tangannya. Ini hadis 1400 tahun yang lalu. Dan kita hari ini bisa membuktikan kebenarannya luar biasa. Kenapa? Sebab sekarang untuk ya membuka aib orang lain tidak perlu bicara. Betul ya? Untuk memfitnah orang lain tidak perlu dengan lisan kita, tapi dengan tangan kita. Lisannya nggak ngomong, tapi jarinya yang main. Betul ya? Ya, kalau lisannya ngomong, perlu telinga. Telinga itu berapa orang saja. Tapi kalau kemudian tangan yang ngomong, tidak didengar, dibaca sekarang, itu kapanpun selama terset di sebuah medsos, itu orang bisa baca terus. Jadi hati-hati. Intinya apa? Intinya sekalian, istighfar ini perlu. Karena kita yakin bahwa kita tidak pernah bisa lari dari dosa. Sementara kita ini punya kepentingan tentang bersihnya dosa.
Apa kepentingan kita? Kepentingan kita bersih dari dosa itu karena Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali orang itu sudah dinyatakan bersih dari dosa. Jadi kalau masih punya dosa, tidak mungkin masuk surga tuh. Masya Allah. Ibu-ibu, ingin masuk surga? Ibu mau ditanya cuma begitu doang. Ibu pingin masuk surga? Pingin. Serius, Bu pingin? Pingin saja atau pingin banget? Pingin banget. Kalau pingin banget kan pingin sekarang. Kalau pingin sekarang harus mati dulu. Ya ibu-ibu, bapak, ini masuk surga itu kayaknya bukan pingin banget, pingin biasa aja gitu ya. Buktinya apa? Kalau kita ingin masuk surga itu, kalau pingin banget, nggak mungkin masuk surga kecuali dia harus mati itu dulu. Namun yang pasti jamaah sekalian, Allah tidak akan memasukkan memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali orang itu sudah dinyatakan Bersih. 0% dari dosa. Bagaimana cara mengenalkan dosa? Yang pertama dengan tobat. Jadi dengan tobat itu dosa jadi 0. Ya ayyuhalladzina amanu ya tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, karena dengan tobat itu asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan menutup dosa-dosa kalian, artinya mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir berbagai macam aliran sungai. Yang kedua, kalau kemudian tobat nggak bisa, mungkin kita ingin tobat tapi masih suka dosa itu, atau bukan masih suka tapi saya nggak bisa nahannya, terjerumus lagi. Maka kedua, yang bisa menghapus dosa itu adalah amal solih. Amal solih. Jadi kalau kemudian belum bisa tobat sebenarnya tobat, jangan kendorkan amal solihnya. Kenapa? Karena amal solih itu bisa menghapus dosa. Rasul yang mulia sampaikan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kesalahan. Banyak dalil yang menceritakan hal itu. Contohnya, saat kita wudhu, ternyata seseorang yang wudhu saat dia berkumur-kumur, maka berguguranlah dosa yang diakibatkan karena mulutnya. Andai kita bisa melihat dosa gitu ya, yang berguguran, kita akan lihat dia banyak dosanya, pas kubur banyak sekali berguguran gitu ya. Tapi alhamdulillahnya dosanya tidak terlihat saat berguguran itu, mata kita nggak bisa melihat. Tapi Rasul sampaikan bahwa saat dia berkumur-kumur, berguguranlah dosa yang diakibatkan karena mulutnya. Saat dia membasuh wajahnya, maka berguguranlah dosa yang diakibatkan karena wajahnya. Saat dia mencuci tangan, maka berguguranlah dosa yang diakibatkan karena tangannya. Terus begitu. Ini menunjukkan bahwa amal solih itu bisa menghapus dosa. Boleh silakan, selamat datang dan bisa bergabung. Cari posisi yang enak ya, yang pewek, posisi enak. Kita lanjut. Contoh kedua, sholat itu menggugurkan dosa. Ya, insya Allah di sini ahli sholat semua ya, ahli sholat semua. Ya, bahwa sholat itu bukan hanya digugurkan kewajibannya saja, tapi sholat itu harus kita pahami bahwa sholat itu menghapus dosa. Rasul yang mulia sampaikan begini, as-sholatul maktubah wal jumu'at ila jumu'at wa ramadan ila ramadan mukaffirat bainahunna ila selibal kalain. Salat yang 5 waktu, kata Rasul, ibadah Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, ibadah Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa diantaranya selama tidak melakukan dosa besar. Jadi pemahamannya bisa begini,
Kalau ada kesalahan ya, yang kita lakukan antara isya sampai subuh, maka sholat subuh itu adalah fasilitas yang Allah berikan untuk menghapus dosa antara isya sampai subuh. Terus begitu, Bu. Jadi kalau orang yang kemudian menyadari dosa, menanti itu waktu sholat itu, nantinya apa? Ya Allah, saya ingin sekali menghapus dosanya. Gitu ya. Kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya secara khusus Saum sebutkan, Rasulullah sampaikan bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Saum itu bisa menghapus dosa yang masa lalu. Jadi yang sekalian, semua amal soleh itu bisa menghapus dosa. Bapak-bapak dekat ke masjid ya Pak ya? Masjid itu sebelah sini Pak ya? Apa pahala datang ke masjid? Menghapus dosa kita. Rasulullah sampaikan begini, ala adullukum, mau nggak kalian kutunjukkan ala ma yamhullahu bihil khutaya wa yarfa'u bihid darajat, perkara yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Para sahabat menjawab, bala ya Rasul, mau dong ya Rasul. Apa sih amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat? Rasul jawab, yang pertama adalah isbagul wudu al-makari, sempurnakan wudu saat kita enggan untuk melaksanakan wudu. Yang kedua adalah kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Apa artinya memperbanyak langkah menuju masjid itu? Sering-sering ibadah di masjid, itu maksudnya. Memperbanyak langkah itu. Sebab kalau sering ke masjid berarti langkahnya banyak. Bukan hanya sepengertian begini, ada takmir masjid, dekat masjid, supaya banyak langkahnya, dia keluar dulu jauh masuk masjid itu. Gitu. Tidak ya, pengertiannya justru memang makin jauh jarak dia ke masjid, maka peluangnya adalah satu langkah menghapus dosa, satu langkah berikutnya meninggikan derajat. Wah, saya mah tidak pakai langkah, tapi pakai putaran mobil. Ya, pahalanya tambah dong, karena modal tuh ya. Pakai modal. Jadi Pak, ya, saya sarankan Bapak yang punya mobil, justru ke masjid itu pakai kendaraan yang terbaik. Jangan sebaliknya. Ke masjid itu tidak menunjukkan ya asarnya ya, tidak menunjukkan kenikmatan. Justru ke masjid itu pakai kendaraan yang terbaik. Jadi kalau di rumah ada kendaraan berbilang, paling baik itu yang dipakai ke masjid supaya ada tanda nanti di hadapan Allah. Bukan sebaliknya, kalau yang terbaik nanti kalau dipakai ke pandangan gitu. Ya, sendal yang terbaik itu pakai ke masjid, bukan kemudian sendal yang jelek, sebab kalau ke masjid itu suka hilang. Kalau suka hilang nggak apa-apa Bu, besok beli aja lagi, pertanda bahwa ukuran kaki kita tuh sama. Sebab kalau kemudian ngapain menyuri yang ukurannya tidak sama, kan gitu. Beli aja lagi, ya kan? Gitu, ya. Kalau kemudian hilang terus, ya kan? Ya dilihat siapa yang ambilnya kan begitu. Saya kesel sekali kalau sendal hilang terus gitu. Sebenarnya nggak perlu kesel ya. Bisa jadi dengan sendal seperti itu koreksi diri kita, jangan-jangan kita ini kurang sholako gitu. Saya kemudian diambil paksa gitu ya. Saya bukan menuduh seseorang ya, bukan. Saya aja mungkin. Berikutnya, tenang Bu ya, tenang ya. Ngaji kita paling sampai jam 12 ya. Ya. Saya memang baru pertama kali hari di sini dan ya, kalau ketemu Pak Haji sering, ya sudah lama tidak ketemu latihan. Berikutnya, jemaah sekalian, perlu sekali kita penghapusan dosa intinya. Maka penghapusan dosa itu dengan beramal soleh. Nah, bentuk amal soleh kan banyak ya, banyak. Bukan sholat saum saja seperti yang tadi. Bahkan menolong hewan sekalipun dari kematian itu amal soleh. Bu, ada cerita begini. Dulu ada seorang PSK. Apa itu PSK ya? Apa sih katanya? Pekerja seks komersial ya. Itu bahasanya sangat-sangat dikamuflase ya. Sebenarnya itu adalah wanita jalan. Cuman kasar ya. Kasar.
Dulu ada PSK kata Rasul. Dia berpakaian rapi, kemudian bersepatu bagus sebagai daya tarik lawan jenisnya. Berjalanlah dia. Di perjalanan dia lihat ada anjing yang hampir mati kehausan. Si wanita itu kemudian turun ke sumur, mencopot sepatunya, diambillah air, berikan kepada anjing itu. Apa komentar Rasul? Wanita itu diampuni dosanya. Jadi mungkin kita kasarnya begini, kalau berbuat baik kepada anjing saja itu bisa mengampuni dosa, padahal kita tahu ya, anjing itu nggak ada yang beragama ya, nggak ada, nggak ada. Anjing Ashabul Kahfi beragama, ada ceritakan beragama. Cuman anjing itu memang mengikuti orang-orang saleh gitu saja, bukan berarti anjingnya beragama. Kalau kemudian menolong anjing dari kematian saja bisa berimbas pada pengampunan dosa, apalagi kalau kita berbuat baik kepada manusia tanpa harus kemudian ditanya apa agamanya. Apalagi kalau kemudian yang kita tolong itu malah kemudian ternyata satu akidah dengan kita, tentu pahalanya bertambah lagi karena kita diperintahkan untuk saling menolong sesama kita. Apalagi kalau ternyata yang ditolong itu tiada lain kecuali adalah orang yang di bawah tanggung jawab kita itu. Tentu pahalanya kan bertambah-tambah lagi dari sisi bisa mengampuni dosa. Yang ketiga, kalau kita ingin dinolkan dari dosa, caranya adalah bersabar dengan perkara-perkara yang tidak membuat kita nyaman dalam kehidupan kita. Apa itu? Sakit. Ada nggak orang yang sakit dan sakit nyaman dalam sakitnya? Lah, tapi kita bersabar ketika sakit, ternyata itu bisa menjadi kifarat akan dosa. Yang kedua misalkan, dicoba dengan kemiskinan. Ada orang yang nyaman dalam kemiskinan? Tidak ada, saya kira. Setiap kita ingin hidupnya kaya. Dalam kaya ya, bukan kaya penyakit. Kaya sih kaya, tapi penyakitnya semua ada. Bukan gitu ya. Nah, saat kemudian kita sabar menghadapi sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, maka itu juga bisa jadi cara Allah untuk mengenalkan dosa. Bahkan Rasul yang mulia sampaikan, ada dosa yang tidak bisa ditebus oleh sholat, oleh saum, tetapi ditebus dengan berpayah-payah mencari nafkah yang halal. Ada tuh. Jangan sampai kemudian, ya Allah, kenapa sih saya kok begini ya? Orang lain usahanya kok mudah-mudah begitu ya, tapi saya kok harus berpanas-panas begitu ya. Ya, sampai kemudian gosong badan dan seterusnya begitu ya. Tidak perlu kemudian sesali. Bisa jadi dengan cara itu Allah kemudian menghapus dosa kita. Nah, kalau kemudian ada orang ya berdosa, tidak bertobat, tidak beramal solih, tidak mau sabar dengan ketidaknyamanan, apakah mungkin dia akan dinolkan lagi dosanya oleh Allah? Ada kemungkinannya. Selama dia muslim, selama dia menyatakan la ilaha illallah, maka ada kemudian yang memungkinkan untuk dinolkan dosanya dengan cara dibakar di api neraka. Sudah dibakar di api neraka, baru diangkat ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang masuk surga kecuali dosanya harus dihapus dulu. Baik, istighfar untuk kedua orang tua kita itu dalam kerangka memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Berikutnya yang ketiga, ya, amalan yang bisa sampai kepada kedua orang tua kita adalah ya wa inqad ahdihima, melaksanakan janji-janjinya, menunaikan janji-janjinya. Coba sekalian, ungkapannya yang benar mana? Janji adalah hutang atau hutang adalah janji? Hah? Dua-duanya sama dengan. Janji adalah hutang karena dia harus ditunaikan.
hutang juga adalah janji karena dia harus dibayar. Gitu ya. Maka seseorang kalau ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, lihat orang tuanya ada janji tidak, atau ada hutang tidak. Saat kemudian kita bisa menunaikan janji atau hutang orang tua kita, maka sesungguhnya kita sedang melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Maka di sini secara syariat saat mau dibagi waris, maka tidak boleh dulu dibagi waris sebelum hutangnya dilunasi. Tidak boleh. Ada orang tua ayah meninggal, kemudian meninggalkan harta 3 triliun. Ternyata hutangnya 4 triliun. Berarti warisannya apa itu? Hutangnya gitu ya. Harus dibayar dulu sama ahli warisnya. Jangan sampai kemudian kalau warisannya mau, hutangnya nggak mau. Jadi syariat itu tidak boleh kemudian dibagi dulu warisannya sebelum hutangnya dibayar dulu. Dia tidak punya hutang dalam artian begitu, tapi dia punya janji. Nah, janji juga hutang. Misalkan dia pernah bernadar. Nadar itu bisa saja kalau tidak tertunai tidak dosa. Tapi kalau kemudian ada janji melakukan kebaikan, janji melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Misalkan kalau dia punya hutang saum, nah itu mah mau tidak mau harus dibayar oleh ahli warisnya. Tapi misalkan dia tidak punya hutang saum, tidak punya hutang apa-apa, tapi dia bernadar, saya ingin ibadah haji, nadar dia. Maka anak-anaknya ingin melakukan kebaikan itu, dia harus membadalkan haji untuk orang tuanya. Itu al-inqad, ahadihima, melaksanakan janji-janjinya. Misalkan orang tua kita bernadar ingin mendirikan masjid, sudah disiapkan segala-galanya, ternyata umurnya tidak sampai, belum selesai, Allah kemudian duluan panggil. Maka anaknya sebagai bukti dia berbuat baik kepada orang tuanya, selesaikan nadar daripada orang tuanya yang sedang membangun masjid itu. Itu sebuah contoh. Kemudian yang berikutnya adalah wasilatul rahim allati la tusilu illa bihima, menyambungkan silaturahim yang tidak tersambung kecuali oleh keduanya. Maksudnya apa? Begini, ada di antara orang tua kita ini menjadi perekat persaudaraan untuk saudara-saudaranya. Ada peran itu. Ada yang kemudian kalau ada masalah, sambungkan ke orang ini, maka masalah dengan saudara-saudaranya selesai. Nah, kalau ada orang tua yang punya peran semacam itu, dia anaknya pun harus mengambil peran itu. Harus mengambil peran itu. Jelaskan sebenarnya tidak ada masalah yang tidak selesai dengan silaturahim. Dengan silaturahim masalah itu selesai. Cuman masalahnya adalah kita ini suka ada sekat-sekat untuk silaturahim. Mungkin karena ego kita. Nanti dulu dia harus datang ke saya. Kan begitu biasanya. Masa saya datang ke dia? Saya kan tidak salah. Nah, yang kayak begitu. Akhirnya kemudian berkembanglah, masing-masing ego. Padahal tidak akan pernah rugi, seorang kakak datang ke adiknya, kan gitu. Atau sebaliknya, sewajarnya dong seorang adik datang ke kakaknya. Nyambung silaturahim, nyambung silaturahim. Sambungkan silaturahim, dan sambung silaturahim itu ternyata adalah punya nilai kebaikan untuk kedua orang tua kita. Bahkan begitu dong. Kalau sepeninggal orang tua malah kita bertengkar karena warisan, kasihan orang tua kita, kan beda. Biasanya kan
Ya, justru yang berebut warisan itu karena orang kaya ya. Orang miskin nggak akan mungkin berebut warisan. Warisan apa yang diperebutkan hartanya yang nggak ada? Gitu ya. Ya karena itu mendingan kaya dulu deh, kaya dulu hidup kita. Kemudian pastikan anak-anak kita tidak berebut warisan. Sampai kemudian berebut warisan tidak selesai di keluarga naik ke pengadilan. Kasihan orang tua kita ini, ya, kasihan orang tua kita. Terakhir adalah ikramu shodiqihima, memuliakan sahabat-sahabat. Ya, jadi yang kelima ini memuliakan sahabat-sahabat. Jadi kalau begitu, kita ini harus tahu orang tua kita ini punya sahabatnya siapa. Ya, punya sahabatnya siapa. Nah kalau kemudian kita ingin berbuat baik untuk kedua orang tua kita, muliakan teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Kita lihat ya, bahwa setiap orang tua itu ada temannya, ada teman baiknya, baik di kerjaan, ya kan, baik di majelis taklim, ada teman-temannya yang baik-baik begitu. Gitu ya. Maka kalau kemudian kita ingin berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal orang tua kita, maka kita bisa dengan cara menghormati, memuliakan, ya, teman daripada orang tua kita. Ada kisah begini. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar. Ya. Ibnu Umar itu tokoh sepeninggal, ya, sahabat-sahabat mulia. Ya. Beliau menjadi rujukan dalam beragama. Kemudian Ibnu Umar, ya, didapati pernah menghormati seseorang. Saat orang itu datang, Ibnu Umar memuliakan orang itu. Seorang tabiin bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau memuliakan orang itu? Siapa dia itu? Maka kemudian Ibnu Umar menjawab, dia adalah sahabat bapak saya. Sahabat bapak saya. Dan saya teringat bahwa cara berbuat baik untuk orang tua yang sudah meninggal adalah memuliakan sahabat bapak saya. Jadi kalau kita kemudian, ya, ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, salah satunya adalah muliakan sahabat daripada kedua orang tua kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu ya, tidak sampai jam 12 ya. Kalau jam 12 saya pulang juga jauh ke sana ya. Gitu. Terima kasih sudah bisa bersama. Yang tentu kemudian, ya, majlis takziah ini adalah fungsinya adalah yang pertama untuk menghibur, ya, menghibur apa itu, ya, orang-orang atau keluarga yang ditinggal wafat oleh orang yang meninggal. Yang kedua adalah mendoakan. Jangan lupa ya, mendoakan. Karena siapapun orang sudah meninggal itu butuh sekali dorongan doa dari yang masih hidup. Ya kan? Yang ketiga adalah ternyata menjadi arena silaturahim di antara kita. Ya kan? Silaturahim di antara kita. Yang jauh bisa dekat lagi, gitu kan. Bisa jadi kemudian kita menjadi cair, kebukaan di antara kita. Yang ketiga adalah majlis takziah ini berfungsi untuk mengingat kematian. Mengingat kematian. Bahwa jangan mengira, wah, kematian masih jauh dengan saya. Kita tidak pernah tahu. Ya kan? Kematian jauh dari saya, tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dalam surah Luqman ayat terakhir itu. Seseorang tidak pernah tahu, ya, di bumi mana dia akan mati. Dan seorang pun tidak pernah tahu kapan dia mati. Bisa jadi yang sedang bicara ini setelah ini mati. Bisa, ya kan? Ya. Karena kematian cocok untuk segala usia. Ya, cocok untuk segala usia. Ya. Yang tua meninggal, yang muda juga meninggal. Gitu ya. Ya. Tidak bapaknya dulu kemudian anaknya, boleh jadi anaknya dulu kemudian bapaknya. Ya, yang di rumah meninggal, yang di jalanan juga bisa meninggal. Kita tidak pernah tahu, ya kan? Tidak pernah. Nah, oleh karena itu harus selalu mengingat kematian. Walau nanti saya kira itu semua. Langsung doa ya.